Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Budi Oktavianto, NPM 41182191180264. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester. Yang pertama, jelaskan definisi survival menurut beberapa ahli. Menurut Lawless, sebagaimana dikutip oleh Utami tahun 2015.29, analisis data uji hidup atau yang biasa disebut dengan analisis data waktu hidup merupakan analisis statistik yang dikenakan pada data kelangsungan hidup. Menurut Latan 2014.2.302, analisis survival adalah suatu analisis data di dalam waktu yang didefinisikan dari awal sampai berakhirnya suatu kejadian atau event. Analisis survival merupakan suatu metode statistik yang berkaitan dengan waktu, yaitu dimulai dari time origin atau start point sampai pada suatu kejadian khusus. Yang terakhir, menurut Kleinbaum dan Klein, sebagaimana dikutip oleh Iskandar 2015.210, analisis survival telah menjadi alat penting untuk menganalisis data waktu antar kejadian, time to event data, atau menganalisis data yang berhubungan dengan waktu, mulai dari time origin sampai terjadinya suatu peristiwa khusus. Yang kedua, sebutkan 3 prinsip dasar survival, yaitu size up the situation. Pandailah dalam menilai situasi. Setiap kondisi lingkungan dan perubahannya harus betul-betul diperhatikan agar selamat. Yang kedua ada undo has make test. Jangan tergesa-gesa, biar lambat asal selamat. Setiap tindakan hendaknya dipikirkan untung dan ruginya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berakibat kematian. Yang terakhir, remember where you are. Ingat di mana kamu berada, baik posisi harfiah yang berarti lokasi di mana berada maupun posisi yang berarti kondisi dan kedudukan diri pada saat itu. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud positive mental thinking dalam survival, yaitu menegaskan bahwa memiliki watak optimis dalam setiap situasi kehidupan menarik perubahan positif dan meningkatkan prestasi. Penganut menerapkan kondisi pikiran yang terus mencari, menemukan dan melaksanakan cara untuk menang atau menemukan hasil yang diinginkan terlepas dari situasinya. Yang keempat adalah everyday carry, adalah perlengkapan yang selalu dibawa oleh setiap orang. Sebutkan dan jelaskan fungsi 10 benda EDC esensial atau utama seseorang untuk menghadapi kondisi survival di hutan. Yang pertama ada pisau lipat atau folding knife. Terus ada multi tools, alat serbaguna macam pisau Swiss Army, Letterman dan lain-lain. Terus ada jam tangan, center atau flashlight, headlamp, alat komunikasi seperti HT, walkie-talkie dan lain-lain. Alat elektronik seperti GPS, kamera, multimeter, atau bisa juga dengan kompas atau peta. Lalu ada pena, pensil atau tactical pen yang dapat digunakan menyerupai ubotan dan digunakan untuk menyerang atau menikam musuh. Notebook atau buku catatan, tali atau paracord atau webbing, kain lap, sapu tangan, korek api atau fire starter lainnya, dan aksesoris lainnya seperti gunting kuku, gunting lipat, karabiner dan lain-lain. Yang terakhir, alat pertahanan diri seperti pepper spray, stun gun, dan taze. Intinya EDC adalah alat-alat yang wajib kita bawa sehari-hari sebagai persiapan kalau sewaktu-waktu kita menghadapi situasi sulit. Dengan membawa EDC diharapkan mampu mempermudah kita dalam menghadapi situasi tersebut. Jenis-jenis alat EDC yang dibawa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sehari-hari yang kita hadapi. Yang terakhir adalah jelaskan perbedaan survival dengan bushcraft. Ilmu survival juga lebih luas cakupannya, tidak hanya di alam liar saja, tetapi semua hal yang menyangkut cara bertahan hidup.
baik cara bertahan hidup pasca bencana alam, dalam kondisi perang, cara bertahan hidup di perkotaan, atau juga cara bertahan hidup di hutan atau di gunung. Sementara bushcraft sendiri membatasi diri hanya menggunakan alat-alat dan teknik tradisional untuk bertahan hidup di alam liar. Bushcraft banyak sekali mengambil dan mendapat ilmu, pengetahuan, dan keterampilan dari budaya etnik berbagai negara. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.